Seorang pria tua buta duduk di pinggir jalan di sebuah pasar yang ramai. Di depannya ada sebuah topi kosong dengan hanya beberapa koin di dalamnya dan papan tulisan di sampingnya yang bertuliskan, "Saya buta, tolong bantu saya." Orang-orang berlalu lalang, namun tak ada yang berhenti untuk memberinya uang. Seorang wanita muda yang sedang menuju kantornya memperhatikan pria buta itu. Dia mengambil beberapa koin dari sakunya dan memasukkannya ke dalam topi pria tersebut. Saat dia akan pergi, dia berhenti sejenak dan memperhatikan papan tulisan di samping pria buta itu. Ia berpikir sebentar, lalu mengambil papan tersebut, membaliknya, dan menuliskan beberapa kata dengan spidol. Kemudian, dia meletakkan papan baru itu agar bisa terbaca dengan jelas oleh semua orang yang lewat. Tak lama, orang-orang mulai memberikan lebih banyak uang ke dalam topi pria buta itu, dan topinya pun mulai terisi penuh. Kini, banyak orang yang menyumbang kepada pria buta tersebut. Sore harinya, ketika wanita muda itu sedang berjalan pulang, pria buta itu mengenali langkah kakinya dan bertanya, "Maaf, apakah Anda yang mengubah tulisan di papan saya tadi pagi? Saya menerima banyak sumbangan sejak saat itu. Apa yang Anda tulis?" Wanita itu tersenyum, berlutut di samping pria tua itu, dan menjawab, "Saya hanya menulis apa yang Anda tulis, tetapi dengan cara yang berbeda. Anda menulis, 'Saya buta, tolong bantu saya,' sedangkan saya menulis, 'Hari ini indah, tetapi saya tidak bisa melihatnya.'" Jika kita melihat kehidupan dari sudut pandang lain, kita akan menyadari bahwa kata-kata lebih dari sekadar lagu atau rangkaian huruf. Kata-kata adalah alat yang sangat kuat yang membentuk cara kita berpikir dan memengaruhi arah hidup kita. Dalam cerita pria buta di pasar, kata-kata yang dipilih dengan hati-hati oleh wanita muda itu mengubah nasib pria tersebut dan membuat orang-orang dengan murah hati memberinya sumbangan. Begitu pula, ketika kita memilih kata-kata kita dengan bijak, kata-kata itu memiliki kekuatan untuk mengubah hidup kita dan membuka peluang baru. Ketika kita melihat sebuah kata, pikiran kita langsung membentuk gambaran dari kata tersebut. Misalnya, ketika mendengar kata gajah, otomatis kita membayangkan hewan besar dengan belalai. Reaksi ini bukan hanya terbatas pada benda, tetapi juga berlaku untuk perasaan dan gagasan. Kata-kata seperti kebahagiaan atau harapan membangkitkan emosi positif, sedangkan kata-kata seperti kemarahan atau ketakutan memunculkan perasaan negatif. Kemampuan kata-kata untuk menciptakan gambaran mental dan reaksi emosional inilah yang membuatnya sangat kuat dan dapat membentuk apa yang kita pikirkan, rasakan, dan seringkali bagaimana kita bereaksi. Kata-kata bisa bersifat positif atau negatif. Kata-kata positif, seperti afirmasi, dapat meningkatkan kesehatan mental dan fisik kita, yang pada gilirannya meningkatkan motivasi dan ketahanan diri. Di sisi lain, kata-kata negatif dapat memberikan dampak buruk pada diri kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Kata-kata yang kita ucapkan tidak hanya memengaruhi orang-orang yang mendengarnya, tetapi juga diri kita sendiri. Seringkali ada dialog batin yang terus berlangsung dalam pikiran kita, dan dialog batin ini sangat memengaruhi cara pandang kita terhadap kehidupan. Banyak guru spiritual yang mendorong kita untuk lebih sadar tentang cara kita berbicara kepada diri sendiri, karena berbicara kepada diri sendiri dengan positif dapat membangun kekuatan batin dan ketahanan diri. Orang-orang yang memilih kata-kata mereka dengan hati-hati seringkali mendapatkan rasa hormat dan kepercayaan dari masyarakat, sementara berbicara sembarangan bisa mengurangi nilai kata-kata kita dan merusak hubungan kita. Kata-kata juga merupakan dasar dari hubungan kita dengan orang lain. Ketika kita berbicara dengan lembut dan memberikan dorongan, kita membangun ikatan yang kuat dengan orang lain, sementara kata-kata negatif dapat menciptakan kesalahpahaman dan merusak hubungan kita. Dengan demikian, kata-kata yang kita ucapkan mencerminkan siapa diri kita dan memengaruhi dunia di sekitar kita. Jadi, lain kali ketika kita berbicara atau berpikir, ingatlah bahwa setiap kata memiliki potensi untuk menciptakan dampak positif atau negatif. Dengan memilih kata-kata kita dengan bijak, kita membentuk jenis kehidupan dan hubungan yang ingin kita bangun.
Biarkan kata-kata Anda menjadi sumber kebaikan dan kekuatan, baik untuk orang lain maupun untuk diri sendiri di dunia ini.